Ya, selanjutnya kita akan bicarakan penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama yang disebut dengan teori Torricelli. Ya, sebenarnya kejadian ini sering kita lakukan setiap hari. Nah, misalkan di sini ada sebuah tabung. Jadi kita lihat ini sebuah tabung atau penampungan air lah gitu. Water torrent atau apa sejenisnya. Kita lihat di sini. Nah, pada penampungan air ini memang dianjurkan ujungnya itu terbuka, walaupun terbukanya tidak harus terbuka semuanya, sehingga di sini ada bagian nanti udara yang bisa masuk. Kita lihat di sini, kita lihat ini airnya, kita lihat. Nah, ketika ini terbuka, berarti di sini ada tekanan udara nanti, ada tekanan udara ya. Ketika ini ada tekanan udara, kita lihat di sini. Maka nanti kita akan menggunakan beberapa asumsi. Jadi asumsi yang pertama, karena ini terbuka, maka tekanan udara di bagian dalam di sini. Kita lihat di sini kan nanti kan di sini ada tekanan udara di bagian sini. Di bagian ini ada tekanan udara. Di ada tekanan udara. Semua tempat ini bagian udara. Nah, ini ada tekanan udara P. Anggap saja ini P bagian 1. Nah, kemudian di sini nanti di bagian 2-nya di bagian satunya di bagian atas di sini, bagian 2-nya bagian sebelah sini. Bagian tempat keluarnya air tadi. Taruhlah misalkan ini penampungan air itu bocor atau sengaja dibuat bocor seperti tempat wudhu itu. Oke, jadi kita lihat di sini, ini bagian 2. Maka nanti ada tekanan udara dari luar ini yang menahan di sini. Nah, di sini ada tekanan udara, anggap saja P2. Nah, karena ini jaraknya tidak terlalu jauh antara penampung atas, permukaan atas dan tempat bocornya ini tadi, maka kita asumsikan di sini bahwa tekanan di bagian 1 nanti akan sama dengan tekanan di bagian 2. Bukan 0 ya, sama. Karena ini tidak terlalu jauh. Kalau ini 1 atmosfer ya, sini atmosfer 1. Maka ini dianjurkan ini terbuka. Jangan tertutup. Kalau tertutup nanti menjadi berbeda. Itu yang pertama. Ya, kemudian asumsi yang kedua. Nah, ini kita lihat pendekatannya, ini kita tambah pendekatan di sini. Pendekatan itu biar lebih mudah saja. Nah, kita asumsikan bahwa luas penampang ini besar. Nah, sehingga kalau luas penampang ini besar, maka kita lihat turunnya air ketika ini keluar tadi. Nah, ketika air ini kan mancar, air ini kan akan mancar di sini. Maka kalau di sini luas ini besar sekali, asumsikanlah besar, maka kecepatan air yang turun di bagian 1 itu kecil, sangat kecil, sangat lambat, arahlah begitu, atau lambatlah begitu. Dibandingkan dengan kecepatan yang keluar di bagian 2. Nah, ini besar lah gitu. Dari sini maka kita asumsikan bahwa V1 nanti jauh lebih kecil daripada di bagian P2. Turunnya pelan tapi yang 2 itu nyemprotnya kuat sekali. Maka dari sini diasumsikan, ini diperhatikan, diasumsikan maka atau didekati V1 itu nilainya mendekati atau sama dengan 0. Nah, ini yang dua hal ini yang harus dipegang pendekatannya. Jadi pendekatan yang pertama tadi adalah bahwa ketika ini terbuka, maka tekanan di bagian atas air dan tekanan yang menahan air ini udaranya adalah sama. Ini tabungnya terbuka ya. Tabungnya terbuka. Oke. Nah, ini kalau ini tadi apa? Ini tadi yang ini tadi ini kecepatan turunnya air. Kecepatan air. Yang ini kecepatan airnya. Oke. Nah, dari dua hal ini menjadi sangat penting pendekatannya ini, jangan lupa. Pendekatannya menjadi sangat penting. Nah, sehingga ketika kita mau menerapkan persamaan Bernoulli, gimana tadi ya? Kita asumsikan di sini aja.
apa tadi? P1 plus Ru GH1 plus setengah Ru V1 kuadrat sama dengan P2 plus Ru GH2 plus setengah Ru V2 kuadrat. Ini persamaan umumnya. Sekarang kita lihat. P-nya itu sama tadi. Nah, P-nya itu sama. P-nya itu sama. Jadi kita lihat. Kita kembali ke sini. P1 sama dengan P2. Taruhlah ini misalkan sama dengan P begitu ya. Maka ini bisa kita ganti. P-nya ini bisa kita ganti ini. Ini bisa kita ganti dengan P. Ini bisa kita ganti dengan P. Mengapa? Taruhlah nilainya sama. Nah itu. P1 sama dengan P2. Kemudian kita lihat V1-nya nilainya, kita lihat sini, yang ini bisa kita ganti dengan V1, tadi nilainya sama dengan 0. Karena pendekatan yang kedua ini. Nah, sehingga dari ini tadi, maka kita bisa melanjutkan persamaan kita. Ya, karena ini P dan ini P, nanti kalau P ini pindah ruas, ke sini menjadi P-nya itu negatif, sehingga saling meniadakan. Sehingga persamaannya menjadi Ru GH1 plus, kalau kita masukkan di sini karena V1-nya itu 0, maka ini plus 0. Ya, karena ini nilainya 0, 0 kuadrat ya, 0, 0 kali Ru ya 0, 0 kali setengah ya 0. Nah, Ru GH1 plus, ya sama. Oke, sama dengan, ingat P-nya sudah pindah ruas saling meniadakan, plus Ru GH2 plus setengah Ru V2 kuadrat. Ingat, P-nya V laju. Nah, dari sini kalau kita lanjutkan, agak ke sini sekalian biar kita pindah ruas, berarti menjadi Ru GH1 min Ru GH2 sama dengan setengah Ru V2 kuadrat. Kita lihat, H1 adalah ketinggian yang di atas, H2 adalah ketinggian bagian yang rendah. Ini bisa saya tulis menjadi Ru G H1 min H2 sama dengan setengah Ru V2 kuadrat. Kita lihat, kalau begitu bisa kita lanjutkan. Ini pindah ruas, 2 Ru G. Anggap saja H1 dikurangi H2 itu adalah namanya delta H. Kita lihat di sini sama dengan, kita lihat Ru-nya pindah satunya pindah ke bawah ya, ini yang miliknya ini dibagi Ru yang miliknya sebelah kanan tadi sama dengan V2 kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Ru-nya kita sederhanakan. Ini Ru-nya kita sederhanakan. Ru-nya kita sederhanakan. Yang ini berarti ini kita bisa coret. Kita coret ini menjadi bahwa besarnya ini tinggal menjadi apa tadi? 2G delta H. Ya. Wah, ada suara ayam ya. Jadi ini tadi, taruhlah bagian ini tadi kita asumsikan dengan, nah, sebentar. Ya, taruhlah yang bagian ini kita asumsikan bahwa D ini adalah namanya delta H. Taruhlah begitu. Nah, sehingga kita lihat hasilnya menjadi, kembali ke sini, 2G sama dengan V2 kuadrat. Sehingga kita bisa mencari persamaan akhir. Kalau begitu, V2 nilainya sama dengan akar 2G delta H. Ya. Jadi, bahwa besarnya laju air yang keluar dari bagian bawah bisa itu berupa kebocoran atau sengaja dibocorkan, namanya
V2 samakan 2G delta H. Oke. Apa itu delta H tadi? Delta H adalah selisih antara tinggi permukaan 1 dikurangi tinggi permukaan 2. Oke, ini mungkin sedikit menambah pemahaman ke kita. Ya, kalau mau dikasih keterangan apa tadi? Ya, kita kasih keterangan yuk bersama-sama. Apa itu V2? V2 adalah laju air di tempat yang bocor, biasanya berada di bawah permukaan maksudnya. Kemudian G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat ya, ini satuannya meter per sekon. Kemudian delta H adalah apa tadi? H1 min H2 adalah selisih antara apa tadi? Permukaan atas dan permukaan atas air ya, permukaan air di permukaan atas dan lubang kebocoran dan tempat keluarnya air, satuannya meter. Oke. Nah, ini saya kira ini sangat mudah dipahami berkaitan dengan penerapan bersama, yaitu asas Torricelli. Oke, begitu.